pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah guna mempercepat akselerasi pelaksanaan program vaksinasi nasional agar mampu menekan jumlah korban positif COVID-19. Terlebih di Kota Jakarta, yang menurut data Kementerian Kesehatan terus mengalami peningkatan jumlah korban terinfeksi virus COVID-19. Kali ini, kita akan mendapatkan insight dari Kepala Kantor Dinas Kementerian Kesehatan Kota Jakarta, Dr. Widya Stuti, terkait pelaksanaan vaksin di Jakarta. Mari kita simak untuk menjadi literasi bagi kita bersama. Ya, DKI Jakarta saat ini terdapat dua jenis vaksin yang mendapatkan kiriman dari Kementerian Kesehatan melalui Bio Farma, yaitu adanya AstraZeneca dan vaksin Sinovac. Saat ini ketersediaannya adalah sekitar untuk kecukupan 1.300.000 orang. Dengan kapasitas harian kita sekitar 150.000, ini cukup hanya untuk 9 hari. Berapapun nanti kebutuhan DKI akan disuplai sesuai sasaran yang ada. Ya. Pada saat awal di bulan Januari 2021, memang ada beberapa tahapan yang ditetapkan oleh tingkat pusat. Tahap pertama adalah tenaga-tenaga kesehatan sebagai prioritas utama. Kemudian setelah tenaga kesehatan, tahap kedua diberikan kepada lansia dan petugas pelayanan publik. Dan saat ini, mulai pertanggal 7 Juni, DKI Jakarta telah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan untuk percepatan pemberian vaksinasi melalui surat dari kami kepada Kemenkes, sehingga per tanggal 7 Juni tadi kita sudah bisa memberikan vaksin kepada sasaran usia lebih dari 18 tahun. Ya, alhamdulillah kami tentunya tidak bekerja sendiri. Bantuan berbagai pihak secara pentahelik menjadikan kekuatan kita, mulai dari sinergi pusat dan daerah, kemudian tim dari BUMN membuat sentra-sentra vaksin, kemudian teman-teman dari swasta, institusi pendidikan, semuanya membantu Pemprov DKI membuat sentra-sentra vaksin. Dari target 1 juta di tingkat Indonesia, DKI Jakarta ditargetkan sekitar 149.000 per hari. Dan ini adalah target bersama antara Pemprov DKI, TNI Polri melalui timnya Pak Kapolda dan Pak Pangdam Jaya. Tren terakhir 4-5 hari terakhir kami sudah bisa mencapai lebih dari 100.000 per hari. Tujuan dari pemberian vaksinasi adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Jadi memang masih ada kemungkinan pada saat kekebalan komunitas belum terbentuk, herd immunity belum terbentuk, warga yang sudah divaksin masih punya resiko untuk menjadi sakit atau positif. Tetapi kalau misalkan jadi sakit, tidak menjadi gejalanya berat. Jadi kita harapkan gejalanya tidak bergejala atau gejala ringan dan bisa sembuh. Juga menurunkan angka kematian dengan harapan setelah divaksin, kalaupun sakit tidak menjadi berat dan tidak menimbulkan kematian. Kami pesankan bahwa meskipun sudah divaksin sebanyak 2 dosis, tetap tentunya menjaga protokol kesehatan, memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak aman, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi yang tidak diperlukan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Artinya berbarengan upaya pemberian vaksin secara tadi 2 dosis dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, untuk HOK ini bukan hanya semata-mata saat vaksin COVID ya. Program-program vaksin yang sebelumnya juga isu pro kontra tentang vaksin ini sangat berkembang, termasuk HOK. Tentu kami perlu dukungan dari berbagai pihak, dari mulai pemuka agama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang punya pengaruh, termasuk bagaimana tim Kominfo membantu kami menangkal
hoax melalui pemberitaan yang benar dan meluruskan. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa semua program vaksin ditetapkan sebagai program tentu sudah melalui kajian secara komprehensif di tingkat pusat melalui Kementerian Kesehatan, BPOM, dan suatu asosiasi yang terdiri dari para guru besar dari berbagai disiplin ilmu melalui ITAGI. Jadi tidak semudah vaksin baru tiba-tiba menjadi tidak. Tentu sudah itu dianalisa bagaimana asas manfaatnya pasti lebih besar dibandingkan kemungkinan kejadian ikutan pasca imunisasi. Untuk warga DKI Jakarta dimanapun berada, kami ingatkan bahwa COVID-19 merupakan suatu pandemi yang belum selesai. Kami ingatkan bahwa ayo kita sama-sama menjaga protokol kesehatan dengan baik. Lindungi diri kita, orang-orang tersayang di sekitar kita, dan lingkungan kita dari ancaman COVID dengan tetap memakai masker, menjaga jarak aman, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi yang tidak diperlukan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Upaya selanjutnya adalah kita berikan hak sehat diri kita sendiri melalui vaksinasi. Kepada warga DKI usia 18 tahun ke atas, bisa melakukan vaksinasi di tempat-tempat vaskes di sekitar di mana Anda bertempat tinggal atau di sekitar kantor yang sudah tersedia. Dengan tingginya atau dengan percepatan vaksinasi, kita harapkan kekebalan komunitas terbentuk dan kita bersama-sama bisa mengendalikan COVID-19 di Indonesia, di Jakarta.